Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fitriana dengan NIM A1S119044, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas 2 minggu yang lalu, yaitu prosedur penyusunan program BK komprehensif. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada rasional, di mana paradigma bimbingan dan konseling lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan, serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadi masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen atau penting pada awal layanan bantuan. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau biasa disingkat SKKPD. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Selanjutnya, ada dasar hukum yang dicantumkan atau menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling, yaitu dari tingkat pemerintahan, daerah sampai satuan pendidikan. Contohnya, yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengenai sistem pendidikan nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Keempat itu ada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang kedelapan ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 mengenai program pendidikan profesi guru prajabatan. 9 ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tentang Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dan misi bimbingan dan konseling itu disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, di mana visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi klien, sedangkan misi merupakan tugas yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi. Secara mendasar, visi dan misi bimbingan dan konseling perlu dirumuskan ulang ke dalam fokus isi. Baik, di sini ada slide mengenai karena pada semester yang lalu saya itu mengambil atau mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Jambi, yaitu MAL, Madrasah Aliyah Laboratorium yang ada di Kota Jambi Telanai. Sekolah ini memiliki visi yang pertama menjadi madrasah terdepan dalam mewujudkan generasi berakhlak mulia, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada misi MAL atau Madrasah Aliyah Laboratorium. Yang pertama itu menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang memadai. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan agama. 3. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan adab Islami. 4. Menumbuh kembangkan perilaku Islami sehingga siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya. 5. Menerapkan sistem penerimaan siswa baru yang selektif untuk memperoleh siswa-siswi yang berpotensi.
6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas PBM yang berbasis IT. 7. Meningkatkan layanan dan bimbingan terkait dengan peningkatan jumlah lulusan yang diterima pada PTN favorit. Yang ke-8, menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, sehat, dan hijau sebagai upaya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. 9. Membiasakan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan disiplin dalam semua kegiatan di lingkungan madrasah. Dan yang terakhir, melaksanakan keterampilan berbasis nilai-nilai kearifan lokal seperti seni budaya khas Jambi. Selanjutnya, yang keempat ada deskripsi kebutuhan, di mana rumusan hasil needs assessment, yaitu adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama, itu cenderung terjadi secara klasikal, kelompok, dan perorangan. Nah, berikut ini ada tabel mengenai deskripsi kebutuhan. Oke, kita perbesar dulu. Di sini ada 3 kolom ya. Yang kolom pertama ini mengenai bidang layanan, kemudian kolom kedua ada asesmen kebutuhan atau angket kebutuhan peserta didik. Kolom ketiga itu ada rumusan kebutuhan. Oke, bidang layanan yang pertama ini ada sosial. Asesmen kebutuhan atau angket kebutuhan peserta didik. Contoh ya, yang pertama, tidak fokus saat belajar. Kemudian rumusan kebutuhannya tentu perlu teguran serta arahan agar peserta didik ini mampu fokus pada saat belajar. Yang kedua, malas belajar, adanya arahan atau diperlukannya arahan mengenai pentingnya belajar. Kemudian mengantuk saat belajar, itu kita memberikan ice breaking tentunya agar lebih bersemangat lagi dalam belajar. Selalu ribut saat belajar, kita sebagai pendidik tentunya memberi teguran saat mereka ribut, saat mereka mengobrol dengan teman sebangkunya. Oke, ini bidang layanan sosial. Selanjutnya ada bidang layanan pribadi. Contoh, belum disiplin dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya di sini ada rumusan kebutuhannya. Rumusan kebutuhannya yaitu kesadaran untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berperilaku dan berkata tidak jujur. Tentu membiasakan berperilaku dan bersikap jujur. Nah, itu tadi di bidang layanan pribadi. Kemudian bidang layanan belajar. Yang pertama, merasa kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Kita sebagai pendidik memberikan atau mempermudah belajar mempermudah dalam memahami pelajaran yang diberikan. Yang kedua, sering menunda-nunda tugas sekolah atau PR. Nah, itu kita harus membiasakan diri untuk tidak menunda-nunda tugas sekolah dan langsung mengerjakannya. Oke. Selanjutnya, yang kelima ini ada rumusan tujuan. Rumusan tujuan yang dicapai siswa setelah memperoleh pelayanan biasanya dirumuskan ke dalam tataran tujuan. Di sini ada 3. Yang pertama, penyadaran, akomodasi, dan tindakan. Penyadaran yaitu untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Akomodasi untuk membangun pemaknaan, internalisasi, dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru. Tindakan yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku. Baik, di rumusan tujuan ini saya juga memiliki tabel seperti tabel sebelumnya, ada 3 kolom. Yang pertama itu bidang layanannya ya. Bidang layanannya kita ambil dulu dari bidang sosial. Rumusan kebutuhan, kemudian tujuan layanan. Oke, rumusan kebutuhannya apa? Misal perlu teguran serta arahan agar peserta didik memfokus pada saat belajar. Tujuannya tentu agar peserta didik ini mampu fokus saat belajar. Yang kedua, perlu arahan mengenai pentingnya belajar. Tujuannya apa? Agar peserta didik sadar akan pentingnya belajar. Nah, ini di bidang layanan sosial. Kemudian ada di bidang layanan pribadi. Kesadaran untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya apa? Agar peserta didik ini mampu meningkatkan keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau mengerjakan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan segala larangannya. Membiasakan berperilaku dan bersikap jujur, yaitu agar peserta didik terbiasa dalam berperilaku dan bersikap jujur.
Oke, yang selanjutnya bidang layanan belajar. Rumusan masalah: belajar mempermudah dalam memahami pelajaran. Tujuannya apa? Agar peserta didik ini mudah dalam memahami pelajaran. Yang kedua, membiasakan diri untuk tidak menunda-nunda tugas sekolah dan langsung mengerjakannya. Tujuannya agar peserta didik tidak menunda-nunda pekerjaan rumah atau tugas sekolah. Oke, selanjutnya yang keenam, ini kita ada menentukan komponen program. Komponen program di sini terdapat 4 komponen program. Yang pertama itu layanan dasar, di mana layanan dasar ini merupakan pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian ada layanan perencanaan individual, yaitu proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. 3, ada layanan responsif, yaitu pemberian bantuan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Yang terakhir ada dukungan sistem, yaitu merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan guru BK atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada bidang layanan. Di sini ada beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang bimbingan pribadi. Merupakan proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada bidang bimbingan sosial, yaitu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Yang terakhir ada bimbingan belajar, yaitu mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurang dalam penyampaian saya, banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.